Prestasi sejarah kelompok Khawarij itu. Belakangan saya baca sebuah kitab bahwa orang Khawarij itu tidak sesoleh seperti yang diceritakan oleh para ahli sejarah lainnya seperti Ahmad Amin dan lain-lainnya. Khawarij itu terdiri dari orang-orang yang masuk Islam, tinggal di padang pasir dan mempunyai pengetahuan agama yang sangat terbatas. Jadi mereka sebetulnya adalah kumpulan orang-orang awam dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang paling dalam pengetahuannya tentang Islam. Itu mungkin sekarang saya menyebut mereka itu sebagai bagian dari aliran sotoisme. Jadi mereka sotoy, mereka merasa tahu tapi sebetulnya mereka itu tidak tahu. Dan sudah begitu mereka gampang menghakimi orang lain. Jadi semua orang lain dia nilai, dan kalau tidak sepaham dengan dia bunuh, mereka bunuh. Kalau tidak sepaham dengan dia bunuh. Bayangkan orang seperti Imam Ali aja disebut oleh mereka sebagai orang kafir yang halal darahnya. Bayangkan orang-orang yang seperti kita. Itulah yang terjadi sekarang di Irak. Saya juga baru tadi malam membaca sebuah kitab tentang ramalan Imam Ali tentang zaman akhir, di akhir zaman. Di situ Imam Ali, mudah-mudahan ini saya bawa sekarang. Di situ Imam Ali menyebutkan bahwa nanti bakal terjadi di Baghdad sebuah pembunuhan besar-besar yang sebelumnya mereka lakukan di Syam, yaitu Syria. Mereka menyebarkan maut ke mana-mana, sehingga kalau menurut penafsir hadis itu disebutkan di situ ada ribuan orang terbunuh. Nah, kata ribuan itu kita menunjukkan bahwa perang itu perang besar, dan perang itu adalah perang orang Islam terhadap orang Islam lagi. Imam Ali sendiri tidak menyebut Khawarij itu keluar dari Islam. Malah Imam Ali mengatakan kepada mereka, kamu sebetulnya benar, tapi jalan kamu keliru. Kamu itu benar, walakin adlaltum sabila, tapi jalan kamu ini keliru. Dan sekiranya ramalan itu, sebelum selesaikan bacaan itu, nggak keburu tertidur, dan dari malam masih sudah sahur. Sekiranya kita boleh menafsirkan, karena penulis kitab itu belum menafsirkan apa-apa. Kata penulis kitab itu tidak kita ketahui apakah pihak negara mana dan negara mana yang berkelahi itu, yang bertempur itu. Cuma kata pertempurannya itu melebar sejak Syam di Syria sampai kepada kota Baghdad, dan kata berakhir dengan peperangan yang dahsyat yang terjadi di kota Baghdad. Nah, kalau kita boleh menafsirkan secara bebas, kayaknya itulah yang terjadi dari pelanjut kaum Khawarij. Jadi ada kelompok yang tampaknya melanjutkan dalam tanda petik perjuangan kaum Khawarij untuk mengkafirkan semua orang yang berbeda pahamnya, dan kalau perlu
bukan kalau perlu, malah selalu menumpahkan darah mereka. Nah, pasukan ISIS mereka menyebutnya, atau kita mengikuti Kompas NIIS, ya sebenarnya tidak begitu setuju dengan kata NIIS karena sama sekali tidak NIIS, ya, panas sekali ya. Namun sekali ini kelompok yang panas, yang kemanapun datang mereka menaburkan, menumpahkan darah. Dan mereka memang melakukan pembunuhan yang luar biasa. Saudara kalau mau tahu, saudara bisa lihat di YouTube. Dan lucunya nih, para pembunuh ini dengan bangga menyebarkan kekejaman mereka lewat YouTube. Jadi disebar di seluruh dunia untuk menakut-nakuti kita semua. Konon mereka melakukannya karena mengikuti ayat Al-Quran. Persiapkanlah segala apa yang kamu mampu untuk membuat mereka takut. Jadi memang disebarkan di YouTube. Sangat mengerikan. Sudah bisa lihat di situ. Orang dibariskan di pinggir jalan, kemudian atau disuruh gali dulu kuburan mereka. Kemudian sebelumnya dan setelah kuburan mereka disuruh kelumpuh, kemudian ditembaki dari jarak yang dekat, mungkin tidak sampai 1 meter mereka tembaki. Kemudian mereka sebarkan dalam YouTube ke seluruh dunia. Saya dan malangnya katanya di Indonesia mereka diikuti kemarin ini, katanya di Tangerang, di Surabaya, di Jogja, ribuan orang berbaiat kepada khalifah mereka. Sekarang sudah didirikan di Irak, dan khalifah mereka yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi diikuti ribuan orang. Jadi ISIS sudah berada di tengah-tengah kita. Itu jangan lupa saudara membaca doa nanti pada malam nanti dan malam-malam sisa Ramadan ini, supaya Allah selamatkan bangsa ini dari orang-orang yang haus darah. Banyak cerita tentang haus darah mereka. Nah, saya sebelum mengakhiri, saya ingin mengutip sebagian pada saat-saat terakhir Imam Ali. Imam Ali kemudian orang-orang berkumpul di rumah Imam Ali, dan di antara Imam Ali, sabda Imam Ali waktu itu, Imam Ali menyuruh mereka semua para berkumpul menangis. Imam Hasan disuruh untuk beritahu kepada mereka supaya mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Semuanya sudah bubar, tapi di depan masih ada orang yang terus bertahan di situ. Namanya Hujur bin Adi, yang sudah saya ceritakan kuburannya di Syria, dan kuburannya itu dibom oleh ISIS. Kemudian sampai sekarang jenazahnya yang masih dalam keadaan utuh setelah 1000 tahun lebih itu mereka culik, dan sampai sekarang tidak ketahuan di mana keberadaannya. Jadi Imam Hasan melihat Hujur di situ. Kaifa bika ya Hujur, hei Hujur, bagaimana sikap kamu nanti idza du'ita ilal bara'ati minni, ketika engkau dipanggil untuk baroah dariku, ketika engkau dipanggil untuk meninggalkan Imam Ali atau untuk mengutuk Imam Ali. Fama asaka an taqul, kira-kira apa yang akan kamu katakan? Demi Allah ya Amirul Mukminin, lau quta'tu bisayfi irban, sekiranya aku dipotong-potong dengan pedang sepenggal demi sepenggal. Wa udrimat li an-nar, kemudian api dinyalakan
wa ulqitu fiha, lalu aku dilemparkan ke dalam api itu. Aku akan pilih itu semua ketimbang meninggalkan kau. Lalu bukan Imam Hasan tadi, itu Imam Ali. Percakapan ini antara Hujr bin Adi dengan Imam Ali. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Imam Ali berkata, waqafta li kulli khairin ya Hujr, sungguh engkau sudah berada dalam segala kebaikan ya Hujur. Jazakallah khaira, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda an ahli baiti nabiyyik, dari keluarga Nabi. Dan insyaallah kamu akan meninggal dalam keadaan dalam keridhaan Allah. Kemudian Imam Ali waktu berkata, hal min syurbati laban, adakah minuman dari laban, dari susu? Maka kemudian orang mendatangkan laban, dan itulah tapi ketika Imam Ali sudah menyimpan laban itu dan beliau meminumnya, fadzakara alaihi salam Ibnu Muljam, tiba-tiba ia teringat kepada Ibnu Muljam, orang yang membunuhnya, yang waktu itu sudah tertangkap dan langsung dipenjarakan. Ia teringat kepada dan disuruhnya dibawa ke hadapan Imam Ali. Lalu kata Imam Ali, dia minum susu itu sebagian, dan karena melihat Ibnu Muljam pasti belum minum sama sekali, dan ini pada hari ketiga setelah Imam, jadi pada tanggal 21 Ramadan hari ini. Dan beliau berikan sisa air minum yang penuh berkat itu kepada pembunuh. Dari saya bukan sebetulnya setelah itu kemudian Hujr bin Ali semua disuruh keluar, dan orang-orang juga disuruh keluar. Yang tadi saya ceritakan, kebetulan di depan pintu itu masih ada seorang lagi yang menunggu, dan dia adalah Al-Asbagh ibn Nubatah, salah seorang di antara periwayat hadis Ahlul Bait yang setia. Dan ini adalah pesan terakhirnya para Asbagh bin Nubatah. Dia ketika Asbagh melihatnya Asbagh dalam keadaan duduk dan belum juga pergi. Kemudian Imam Hasan keluar lagi, sekali lagi, ya Asbagh, tidakkah engkau mendengar ucapan Amirul Mukminin bahwa semua harus pulang? Kenapa engkau masih juga di sini? Bala, tidak. Aku melihat keadaan Amirul Mukminin, dan aku ingin melihat beliau untuk terakhir kalinya, dan aku ingin dengar dari beliau satu hadis saja. Tolong mintakan izin kepada aku. Kemudian Imam Hasan masuk dan keluar lagi. Udkhul ya Asbagh, masuklah wahai Asbagh. Lalu aku masuk menemui Amirul Mukminin, kata Asbagh, dan kepala beliau tertutup oleh perban dalam bentuk serban yang berwarna kuning, dan wajahnya juga sudah menguning, seakan-akan menyesuaikan dirinya dengan warna serbannya. Aku menjatuhkan diriku kepadanya, aku menciuminya dan aku menangis. Kemudian dia berkata kepadaku, jangan menangis ya Asbagh, fa innaha wallah al-jannah. Biarkan aku menjadi tebusanmu ya Amirul Mukminin.
Aku yakin bahwa engkau akan kembali ke surga. Aku menangis karena aku bakal kehilanganmu ya Amirul Mukminin. Apa engkau tidak mendengar ucapan Hasan yang menyampaikan ucapanku? Saya dengar ya Amirul Mukminin, tapi aku melihat engkau dalam keadaan seperti ini dan aku ingin untuk melihat kau untuk terakhir kalinya, untuk membekali hidupku dengan memandang wajahmu dan untuk mendengar darimu satu hadis saja. Lalu imam berkata kepadaku, duduklah kamu, karena kamu tidak akan mendengar lagi hadis dariku setelah hari ini. Ketahuilah ya Asbab, aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kunjungan yang biasa aku lakukan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, ya Abul Hasan, keluarlah kamu ke tengah-tengah orang banyak, ucapkan as-salata jami'ah, naiklah ke mimbar, kemudian berdirilah di mimbarku di bawah tempat aku berdiri, dan katakan kepada manusia. Ini hadis terakhir dari Imam Ali kepada Asbagh bin Ubadah, dan ini juga hadis yang menceritakan perintah Rasulullah kepada Imam Ali. Wa qul linnas, katakan oleh Muhai Ali kepada manusia, ala man aqqa walidayhi fala'natullahi alaihi, ala man abqa mawalihi fala'natullahi alaihi, ala man zalama ajiran ujratahu fala'natullahi alaihi. Ya Asbab, fafa'altu ma amarani bihi habib Rasulillah. Di antara sabda yang disampaikan oleh Imam Ali dari Nabi, 3 kalimat. Ketahuilah bahwa orang yang durhaka kepada orang tuanya, laknat Allah baginya. Ketahuilah orang yang menelantarkan para pegawainya itu, laknat Allah baginya. Sebenarnya aslinya, ketahuilah orang-orang yang menyia-nyiakan budak-budaknya, maka laknat Allah baginya. Ketahuilah bahwa orang-orang yang merampas gaji orang, man zalama ajiron, barang siapa yang berbuat zalim terhadap orang yang diupahnya, ujrotahu, dengan mengambil upahnya, fala'natullahi alaih. Itu pesan Imam Ali yang terakhir, yang merupakan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saudara lihat semua sangat berurusan dengan akhlak kita di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada di situ itu yang terakhir itu jaga sholat malammu atau perpanjang sujudmu. Yang beliau pesankan itu, jangan durhaka kepada orang tua, jangan menganiaya budak. Sekarang mungkin tidak ada budak tuh, tapi menganiaya sesama manusia. Jangan berbuat, jangan merampas hak buruh. Dan kata Imam Ali, fa'al itu, aku lakukan apa yang diperintahkan Nabi. Tiba-tiba dari sudut masjid seorang lelaki berkata, ya Abul Hasan, takalamta bi 3 kalimatin awjajtahunna falam arudda jawaban hatta ataitu Rasulullah. Wahai Abul Hasan, engkau menyebut 3 perkara dan dia meminta penjelasan tambahan. Aku tidak memberikan jawaban karena begitu setianya Imam Ali, karena perintah Rasulullah hanya menyampaikan 3 hal itu. Jadi ketika dia meminta tambahan, ya beliau tidak menjawab dan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bertanya kepada Nabi. Qala al-Asbagh bin Ubadah. Kata Asbagh, kita kembali lagi Asbagh yang cerita. Kemudian Imam Ali cerita bahwa dia menemui Rasulullah. Kemudian summa akhadha biyadi. Lalu Imam Ali memegang tanganku. Hei Asbagh, mengambil tanganku. Hei Asbagh, julurkan tangan kamu. Lalu aku julurkan tangannya, maksudnya dilepaskan jari jemarinya. Lalu jari Imam Ali memegang jari-jariku sambil berkata, beginilah dahulu Rasulullah memegang jariku, hei Asbagh. Kemudian bila Rasulullah berkata sambil memegang jari-jari Imam Ali seperti Imam Ali memegang jari-jari Asbagh. Kemudian berkata, ketahuilah, kata Rasulullah berkata, ya Abul Hasan, ketahuilah bahwa aku dan kamu adalah orang tuanya umat ini. Barang siapa yang durhaka kepada kami, maka laknat Allah baginya. Itu penjelasan dari barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, laknat Allah baginya. Nah itu maksudnya kami, aku dan kamu itu, hei Ali, adalah orang tua umat ini. Maka barang siapa yang durhaka kepada kami, laknat Allah baginya. Ala wa inni wa anta maulaya hadhil ummah. Dan sesungguhnya kita ini adalah maula. Kata maula itu bisa berarti budak, juga bisa berarti tuan sekaligus. Bahwa kita adalah maula umat ini, dan karena itu siapa yang menyia-nyiakan kita, laknat Allah baginya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dan kamu itu adalah orang yang diupah oleh umat ini. Karena itu siapa yang menzalimi kita dan mengambil upah kita, laknat Allah baginya. Kemudian Imam Ali berkata, amin. Lalu aku pun, kata Asbagh, berkata, amin. Dan setelah itu imam pingsan. Jadi inilah yang menjadi catatan kita yang terakhir. Saya akan segera menutup pembicaraan ini. Jadi siapa yang durhaka kepada Rasulullah dan Imam Ali, laknat Allah baginya. Sesungguhnya Imam Ali itu adalah orang, dan Rasulullah adalah orang tua kita, dan mereka itu harus dibayarkan upahnya. Laknat Allah bagi orang-orang yang tidak mau membayar upah Nabi dan upah Imam Ali. Apa upah Nabi dan upah Imam Ali itu? Kata firman Allah SWT dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan oleh kamu Muhammad, aku tidak minta upah dari kalian kecuali kecintaan kepada keluargaku. Jadi kecintaan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada para imam adalah upah yang harus kita bayarkan kepada Rasulullah dan Imam Ali alaihim salat, dan para imam sesudahnya alaihim salatu wassalam. Bagi saudara-saudara semua, mungkin ini saya mohonkan maaf untuk selama saudara bersama saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti juga kita akan maaf-maafkan di ujung malam Lailatul Qadar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh amal, seluruh orang yang berdoa di malam Qadar itu diijabah Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dari 3 orang. Satu yang memelihara permusuhan, yang menyimpan permusuhan, tidak dijabah. Yang kedua, satu yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua yang menyimpan permusuhan, dan yang ketiga yang memutuskan silaturahmi. Hadis itu ada macam-macam, tapi itu diantaranya. Jadi kita akan masuki malam Lailatul Qadar dengan saling memaafkan di antara kita.
dan mengakhiri malam Lailatul Qadar nanti juga dari saling bermaaf-maafan. Jangan lupa juga bahwa orang tua kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Ali, dan kita juga harus meminta maaf kepada mereka kalau kita tidak bisa mempersembahkan kecintaan kita yang tulus kepada mereka, seperti yang diucapkan para sahabat kalau mereka berhadapan dengan Imam Ali. Mereka berkata, biarlah diriku jadi tebusanmu wahai Imam, biarlah diriku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ujung pengajian ini juga kita kirimkan doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita kembali ke hadirat ilahi. Semoga mereka dipertemukan dengan orang-orang yang mereka cintai. Semoga mereka dihimpunkan bersama para imam dan orang-orang yang saleh di alam sana. Kita masukkan rasa bahagia kepada mereka pada bulan Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah dan kita hadiahkan bagi mereka. Kita doakan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dalam kehidupan kita. Semoga Allah sebagaimana yang Ia pastikan dalam kitab suci-Nya membalas kebaikan mereka dengan kebaikan lagi. Kemudian kita juga doakan secara khusus seluruh kaum muslimin di dunia, kiranya Allah melindungi mereka dan sekiranya mereka syahid menerima kesahidannya dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan seluruh bangsa ini, mudah-mudahan mereka mudah-mudahan rezeki mereka diluaskan, tubuh-tubuh mereka disehatkan, akhlak mereka diindahkan. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihatin ziyadatan fi sirati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.